Ketika Allah menempatkan kita dalam satu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri, dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh, minta tolong ke si fulan, minta tolong ke si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Etis nggak kalau kita posting, tapi kita nggak nge-tag orang yang mentraktir kita? Nggak etis ya? Pasti kita di captionnya tuh nulis, Alhamdulillah hari ini makan enak di tempat yang cozy banget. Makasih ya buat siapa gitu kan, yang udah naktirin saya, kan gitu ngeteknya. Begitu juga ketika kita menikmati rezeki dari Allah, agak kurang etis kita makan enak tapi Allah nggak di-tag gitu. Cara ngetek Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana, Alhamdulillahilladzi at'amana hada wa razaqnahu min ghairi haulin minna wala quwwah. Kita ngetek Allah, ini nikmat dari Allah, ini nikmat dari Allah. Itu baru etis. Kita ngeposting banyak nikmat tapi Allahnya nggak di-tag. Ke manusia aja nggak enak, apalagi kepada Allah. Ternyata kadang Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya. Yang lebih hebat lagi, Allah menolong seseorang dalam masalah dengan cara menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah. Masalahnya nggak diangkat sama Allah, tapi hatinya dikuatkan. Sehingga dia tidak pernah mengeluh, nggak pernah berputus asa, nggak pernah menjadi orang yang lemah, kemudian pundung kepada Allah, nggak. Berarti Allah sudah menolong hatinya. Dan buat dia, itu kadang lebih baik daripada kita yang hanya menonton dari luar. Gak usah khawatir, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa benci sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa dendam sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa mengecewakan kamu, tapi aku enggak, wahai hambaku. Jadi Allah lagi memperkenalkan, itu loh manusia. Kalau Allah enggak kayak gitu. Kan Allah yang membolak-balikan hati kan. Kalau Allah ambil hati seseorang dari kita, kita bisa apa? Kita punya dunia dan seisinya pun gak bisa ngebeli hati dia. Gak punya apa-apa. Kalau Allah kasih hatinya ke kita, dia akan memberikan semuanya untuk kita. Makanya perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Itu yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Jika kamu merasa ditinggalkan oleh banyak orang, Allah gak pernah ninggalin kamu. Ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang, Allah gak pernah cuekin kamu. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi drop, kita baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gak mungkin nih ya, gak mungkin nol, gak mungkin sama sekali ya. Ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah terus jadi terlantar dan terlunta-lunta, itu gak mungkin sama sekali. Bukankah Allah sudah menunjukkan banyak bukti kepada kita? Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Musa meninggalkan Mesir karena perintah Allah, Allah ganti dengan Palestina. Ibrahim meninggalkan Irak karena Allah, Allah ganti dengan Palestina dan Mekah. Ketika kita tidak lagi berharap kepada siapapun kecuali Allah, saat itulah kita makin kuat. Ketika kita punya banyak harapan kepada makhluk, saat itulah kita lemah. Terus kalau gitu nggak boleh kerja sama dengan makhluk? Nggak, ini bab ikhtiar. Bedakan bab ini berdua. Bab ikhtiar, bab zahir. Bab tawakal, bab batin. Yang kita omongin sekarang urusan batin. Ketika yakin kita mendua dari Allah kepada makhluk, saat itu kita lemah. Mentiga, mengempat, mengelima dan seterusnya. Makin banyak makhluk yang kita harapin dari dia, makin kita lemah. Makin sedikit makhluk, makin kita kuat. Makin tidak ada siapapun kecuali Allah, itulah puncak dari kekuatan kita. Jangan berharap kecuali kepada Allah. Walaupun secara zahir berikhtiar kepada manusia, tapi batin gak boleh terlibat kepada makhluk, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gak pernah ninggalin kamu, wahai hambaku, kata Allah. Aku gak pernah ninggalin kamu. Apa buktinya? Ketika kita bikin dosa aja, Allah gak ninggalin kita, coba.
ninggalin kita, masih ditolong. Apa buktinya? Buktinya sekarang kita bisa hijrah. Siapa yang bikin kita hijrah kalau bukan Allah? Buktinya kita akhirnya sadar untuk taubat. Siapa yang menyadarkan kita kalau bukan Allah? Salah satu kalimat yang Allah paling suka dari hambanya itu adalah Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah itu senang kepada kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, sering-seringlah ucapin Astaghfirullahalazim. Sekali kita ngomong Astaghfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah tuh nggak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya. Coba. Dan istighfar kita itu, kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi siapapun yang punya masalah, maka solusinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya hajat, maka kuncinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya mimpi, maka untuk mewujudkan mimpinya adalah sholat subuh. Siapapun yang ingin menjadikan keajaiban itu nyata, maka menyatakan keajaiban itu adalah dengan sholat subuh. Siapa yang pengen melihat mukjizat dalam hidupnya, sholat subuh. Jadi ketika kita sekali mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allah memberikan kepada kita 10 ampunan dosa dan 10 rahmat. 10 ampunan dosa dan rahmat. Masya Allah, mudah sekali. Dan di antara 10 ampunan dosa dan rahmat itu, salah satu rahmat Allah adalah Allah beri kita hidayah. Rahmat yang lain, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat beban kita, Allah ringankan beban kita, Allah angkat kemuliaan kita, derajat kita, Allah selesaikan masalah kita. Itu rahmat-rahmat dalam kehidupan di dunia, rahmat Allah dalam kehidupan di akhirat. Allah mudahkan sakaratul maut kita, Allah lapangkan kubur kita, Allah tolong dan naungi kita di padang mahsyar, Allah mudahkan hisab kita, Allah mudahkan sirat kita, dan Allah mudahkan kita masuk ke surga. Rahmat Allah. Makanya jangan kikir dalam berselawat kepada Nabi. Ada orang yang sholat, dia puasa, dia haji, dia umroh, dia sedekah, dia tilawah Al-Quran, tetapi dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir? Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan amanna, kami telah beriman? Kenapa Allah menolak mereka, teman-teman? Padahal ucapan mereka baik. Karena Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila a'malikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak melihat penampilan kalian, Allah nggak melihat harta kalian, Allah nggak melihat perbuatan kalian. Yang pertama Allah lihat itu adalah qulubikum, niat kalian.